bahas yaitu deteksi dini kekerasan seksual. Jadi nanti di sini saya akan membagikan kertas yang berisi tulisan-tulisan. Jadi di sini kertas ini berisi tulisan yaitu gejala-gejala yang anak alami, gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Nanti saya bagiin kertas-kertas ke ibu-ibu. Jadi nanti ibu-ibu menempelkan kertas ini ke dinding. Di sini di dinding ini ada 3 bagian ya, yaitu gerakan-gerakan tak wajar sebelah sini. Terus yang kedua ini adalah gejala atau tanda-tanda fisik, dan sebelah yang ketiga itu adalah gejala atau tanda-tanda psikis. Nah, jadi nanti di kertas ini ada berisi gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Jadi nanti apakah misalkan contoh nih tubuh menekuk. Nah, tubuh menekuk itu termasuk gejala yang mana? Ataukah gerakan-gerakan tak wajar, ataukah gejala atau tanda fisik, ataukah gejala atau tanda psikis? Bisa dipahami ibu-ibu ya? Bisa ya. Jadi nanti ibu-ibu setelah saya bagikan, ibu-ibu silakan diambil dan langsung ditempel saja di bagian yang termasuk gejala-gejalanya. Ini saya bagikan ibu-ibu ya. Ini silakan ibu-ibu diambil. Jadi nanti langsung ditempel aja, silakan ditempel ke bagian masing-masing. Silakan. Ibu Azmi, ayo silakan Ibu Azmi. Atau gantian Ibu Azmi duluan. Susah ibu ya. Sini Bu, saya bantu Bu. Silakan ibu-ibu ini. Nih ibu tempel, silakan ibu tempel. Silakan. Ini. Enggak apa-apa, ini aja Bu. Silakan Bu, tempel Bu. Ya, bisa di bawahnya, bebas di mana aja. Bebas. Nih Bu, silakan Ibu, ditempel Bu. Satu semua. Ya, silakan Ibu. Ditempel. Bebas. Ini nomor 2 Bu. Silakan Bu, ditempel Bu. Bebasnya ya. Ini udah ditempel. Kedua. Akan ditempel. Ini Bu, silakan ditempel lagi. Siki. Akan. Aduh. Ini Bu, ditempel Bu. Aku lagi dari Mayora. Ini Bu, silakan Bu, ditempel lagi Bu. Siki mana? Oke. Ibu-ibu ya. Oke, silakan Ibu kembali ke tempat masing-masing ibu-ibu ya. Sudah semua sepertinya ya. Tidak ada lagi ya. Sudah ibu-ibu ya. Sudah tenang semua. Oke. Coba saya lihat dulu ya. Penempatannya apakah sesuai atau tidak. Ya, sebetulnya ibu-ibu sudah pada paham ya. Apa namanya? Gejala-gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, oke, jika ibu-ibu sudah menempel, coba saya minta perwakilan dari ibu-ibu untuk tadi gimana penjelasannya, apa yang ditempel. Silakan Ibu Lili, mungkin bisa. Coba silakan Ibu Lili. Di antara diri tidak wajar dan Suaranya nggak besar Bu Lili. dari tanda-tanda kekerasan seksual terhadap anak-anak, di antaranya terdapat ciri-ciri tidak wajar, yaitu kepala tertunduk ke dalam dan tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi. Terus di antaranya dan gejala atau tanda-tanda fisiknya bisa terjadi seperti cedera pada bawah dada, bokong,
paha, serta kesakitan saat buang air besar maupun saat buang air kecil. Cara jalannya yang tak wajar, Selanjutnya ibu yang psikis. agak mengangkat. Terus di antara tanda-tanda atau gejala secara psikisnya yaitu mengeluh tapi tidak bisa jelaskan alasannya, menghisap ibu jari, mengurung diri dan takut ditinggalkan. Oke, terima kasih Ibu Lili jawabannya. Ibu Lili bisa kembali ke tempatnya Ibu Lili ya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Oke, nah, baik saya jelasin dulu ya terkait apa tadi yang kita ibu tempel ya. Jadi yang pertama itu tadi yaitu gejala anak yang mengalami kekerasan seksual itu gerakan tak wajar. Di sini kita bisa lihat ya, dua tangan kaki menempel erat, terus kepala tertunduk ke dalam, terus itu tertekuk ke dalam ya di sini ya, terus tubuh menekuk, mata berkedip-kedip dan wajah pusat pasi. Terus gejala tanda-tanda fisik anak yang mengalami kekerasan seksual itu yaitu pertama itu memar di bagian tubuh, terus ditemukan berkas bercak darah ya di dalam dalam anak, terus cedera pada buah dada, terus sakit jika memakai celana dalam, terus kesakitan saat buang air besar dan buang air kecil. Itu salah satu tanda fisik ya anak yang mengalami kekerasan seksual. Terus cara jalannya agak mengangkang, terus pakaian robek atau kancing lepas ya, kamu kancing baju lepas, terus rasa panas dan nyeri pada bagian genital ya, dan sakit jika disentuh. Nah itu tadi ya di sini gejala tanda fisik anak yang mengalami kekerasan seksual. Terus yang ketiga itu gejala tanda psikis. Di sini kita lihat tiba-tiba jadi pendiam, anak tiba-tiba jadi pendiam, gelisah dan cemas. Terus sulit konsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai. Terus menghisap ibu jari, mengurung dan diri dan takut ditinggalkan, ngompol dan mengeluh dan tidak bisa dijelaskan alasannya. Nah itu tanda gejala psikis ya, tanda atau gejala psikis anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah jadi situ Bu ya susunannya ya. Terus saya mau nanya nih, apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual? Coba Ibu Azmi. Melapor ke polisi. Oke, lapor polisi, betul. Terus Ibu Lili? Bersikap tenang. Oke, bersikap tenang ya. Terima kasih jawabannya Ibu-ibu ya. Nah, dari sini kita lihat ya untuk lebih dalam jawabannya. Mari kita lihat flip chart 9 dan 10. Coba saya tampilkan dulu ya. Flip chart 9 dan 10. Ya, di sini flip chart 9 dan 10. Jadi Ibu-ibu ya. Di flip chart 9 ini yaitu tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Jadi yang Ibu tanya tadi ini kita perdalam lagi ya jawabannya. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual yang pertama dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Pertama itu kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Terus kepala tertunduk ke dalam, kedua tangan dan kedua kaki menyebut erat, lutut bertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah pusat pasi dan lain-lainnya. Itu termasuk gejala tanda-tanda kekerasan seksual dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Terus di flipchart yang selanjutnya itu dilihat dari gejala fisik tadi ya yang Ibu tempel ya. Jadi sakit jika memakai celana dalam, terus sakit saat buang air besar ya, terus cedera pada buah dada, bokong perut bagian bawah, paha dan sekitar alat kelamin atau dubur, terus memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau di tanggal ya saat pelaku menerjang korban merapat dinding dan korban melawan. Terus rasa panas dan nyeri di area genital ya, dan terasa sakit jika tersentuh. Terus cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Terus ditemukannya berkas
bekas bercak atau darah atau cairan di dalam dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Itu dilihat dari gejala fisik ibu-ibu ya. Terus jika dilihat dari gejala atau tanda psikis, itu anak berubah ekspresi jadi kayak pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggal sendirian. Itu gejala psikisnya ya. Terus menunjukkan keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, dan lain-lainnya. Terus sulit tidur dan mimpi buruk, sering diikuti mengigau. Itu gejala psikis ya, anak yang mengalami kekerasan seksual. Terus selanjutnya sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Terus perilaku kemunduran seperti menghisap ibu jari, terus ngompol. Itu karena itu gejala psikis anak yang mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya itu gejala psikis pada anak yang usia 13-18 tahun. Jadi ketika ibu punya anak yang usia 13-18 tahun, ini gejala psikisnya ya. Jadi keluhan fisik yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, kecemasan yang terus menerus, serta kegugupan, agresif atau sebaliknya, menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi, merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi, terus melakukan perbuatan beresiko tinggi sehingga terlibat dalam penyalahgunaan nafsa, bergabung dalam geng-geng yang tidak jelas. Nah, itu gejala psikis anak yang mengalami kekerasan seksual ibu ya. Bisa dipahami ibu ya. Jadi tadi ada 3 gejala, ada tanda-tanda bisa dilihat dari 3 ya. Pertama gerak-gerakan tak wajar, tanda fisik, dan yang ketiga tanda psikis. Itu. Nah, tadi yang terkait apa yang harus kita lakukan jika mendapatkan anak kita atau kerabat kita mengalami kekerasan seksual. Ini ya, bisa kita lihat di Flitter 10. Yaitu pertama itu bersikap tidak panik dan tidak marah. Nah, ini penting ya. Jadi jangan panik ketika mendapati anak kita mengalami kekerasan seksual. Itu jangan panik dan tidak marah. Jadi bersikap tenang dalam hal ini. Terus peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa anak sangat menyayangi mereka. Jadi anaknya dipeluk supaya mereka menunjukkan bahwa kita sangat menyayangi mereka. Jadi anak-anak itu merasa disayangi gitu ya. Terus selanjutnya sampaikanlah bahwa tidak ada satupun orang yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi tetap tenang, akan tetap memberikan perlindungan. Jadi anak merasa dilindungi oleh orang tuanya. Terus jadilah pendengar aktif tentang cerita atau pendapat anak. Jadi ketika anak bercerita, coba dengar baik-baik, jadi pendengar aktif. Terus mintalah pertolongan ahli atau lembaga-lembaga layanan. Jadi misalkan minta tolong kepada psikolog dan lain-lainnya untuk mengembalikan psikolog anak ya. Misalkan KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak. Terus yang ketiga kata Ibu Azmi tadi ya, lapor ke polisi ya. Nah, itu salah satu sikap bijak ketika orang tua mendapati anak atau kerabat yang mengalami gejala kekerasan seksual seperti itu. Bisa dipahami ibu ya? Bisa. Oke. Selanjutnya itu mari kita jadi itu ibu ya. Jadi bisa dipahami ya gejala-gejala kekerasan seksual pada anak itu apa saja, terus apa sikap kita ketika mendapati tangga kita atau saudara kita yang mengalami kekerasan seksual itu harus seperti apa. Tadi udah pada paham Bu ya. Jadi gitu. Jadi kalau bisa dipahami Bu penjelasan tadi, apakah bisa dipahami? Bisa, sudah. Saya Bu ya. Oke. Jika bisa nah, saya untuk ngomong semangat, saya ajak tepuk semangat nih. Udah pada tahu belum tepuk semangat? Oke, saya kasih tahu contoh dulu ya. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke. Contoh ya. Tepuk semangat. 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 Oke, masih semangat ibu-ibu berarti ya. Oke, jika ibu-ibu udah paham ya terkait deteksi dini kekerasan seksual, selanjutnya kita akan membahas terkait cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Oke, selanjutnya bisa diikuti ibu ya. Selanjutnya kita bahas itu ibu ya.